Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update status bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua tahun 2025. Di 6NG hari ini di tanggal 14 Mei tahun 2025. Kemudian nominal bantuan PKH dan juga BPNT yang diterima oleh KPM golongan desil 1, 2, 3 dan juga desil 4. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan update status bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua, yaitu alokasi April, Mei, dan Juni tahun 2025 di 6NG hari ini di tanggal 14 Mei tahun 2025. Sudah bukan rahasia lagi bahwasanya untuk mengetahui progres persiapan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT itu bisa dipantau melalui 6NG. Meskipun di tahap kedua nanti acuan datanya sudah menggunakan DTSEN bukan lagi DTKS, tapi tetap untuk memantau progres persiapan penyalurannya tetap menggunakan 6NG ya sahabat YouTube. Karena dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan aplikasi terbaru nantinya ketika menggunakan DTSEN sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Jadi tetap masih menggunakan aplikasi cek bansos, masih menggunakan 6NG. Jadi buat para masyarakat bisa memantau apakah mendapatkan bantuan sosial atau tidak, bisa melalui aplikasi cek bansos ataupun website resmi cek bansos. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Nah, tentunya pada hari ini di tanggal 14 Mei tahun 2025 merupakan hari pertama di minggu ketiga di bulan Mei ini. Seperti yang sudah kita kabarkan di beberapa waktu yang lalu berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pihak Kemensos akan mulai menyalurkan bantuan sosial triwulan kedua rencananya di minggu ketiga. Entah di tanggal berapa. Yang jelas di tanggal 14 hari ini pantauan kami di 6NG masih belum ada pergerakan status perubahan periode salur dari tahap pertama yaitu Januari, Februari, Maret ke tahap kedua yaitu April, Mei, Juni tahun 2025. Untuk penentuan KPM, evaluasi komponen, final closing, verifikasi cek rekening, hasil verifikasi cek rekening, entah itu berhasil ataupun gagal cek rekening, kemudian SPM hingga SI itu masih belum muncul ya untuk periode tahap kedua yaitu April, Mei, Juni tahun 2025. Sehingga per hari ini bisa kita pastikan untuk tahap yang kedua meskipun para KPM sudah banyak yang mengecek kartu KKS-nya, kita pastikan masih belum ada saldo yang masuk, masih zonk bantuannya. Jadi buat para KPM tidak perlu bolak-balik ngecek kartu KKS-nya, baik itu di mesin ATM ataupun di agen bank. Cukup pantau informasi dari channel Diary Bansos, akan kita kabarkan ketika sudah ada pergerakan transferring dari pihak perbankan, tentu akan kita kabarkan. Ketika masih belum ada pergerakan perubahan periode status ya di 6NG itu juga akan kita kabarkan sehingga para KPM ini mengetahui secara real time per harinya apakah sudah ada pergerakan atau belum terkait dengan persiapan penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap keduanya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah penting, nominal bantuan PKH dan juga BPNT yang diterima para KPM golongan desil 1, 2, 3 dan juga desil 4. Kita ketahui bersama di
DTSEN ada sistem perankingan mulai dari desil 1 hingga desil 10. Nah, nanti di tahap kedua yang menerima bantuan sosial itu adalah KPM yang golongannya masuk di desil 1, 2, 3 dan juga desil 4. Namun, meskipun ada perbedaan desil antara desil 1, desil 2, desil 3 dan juga desil 4, nominal bantuan yang diterima ini tidak ada perbedaan. Untuk bantuan BPNT sendiri nanti bakalan dicairkan per 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni. Maka nominal bantuan yang diterima para KPM totalnya adalah Rp600.000. Jadi tidak ada perbedaan nominal bantuan antara desil 1, 2, 3 dan juga desil 4. Jadi semuanya sama untuk BPNT yaitu Rp600.000. Untuk yang cairnya lewat PT Pos Indonesia ditunggu pembagian surat undangannya. Untuk yang lewat kartu KKS ditunggu pantauan 6NJ. Kalau sudah SI berarti tanda-tanda penyaluran sudah dimulai. Jadi buat para KPM sabar ditunggu ya, seperti itu. Kemudian untuk bantuan PKH sendiri tentu nominalnya bervariatif. Antara KPM 1 dengan KPM yang lain bisa berbeda-beda nominal bantuan yang diterima tergantung jumlah komponen yang dimiliki ya, seperti itu. Nah, untuk kategori ibu hamil, nominal bantuan yang bakalan diterima per triwulannya adalah Rp750.000. Kemudian untuk anak balita atau anak usia dini, usia 0 hingga 6 tahun, bantuannya adalah Rp750.000. Kemudian untuk anak sekolah SD sederajat yaitu Rp225.000. Untuk anak sekolah menengah pertama atau SMP sederajat ini bantuannya Rp375.000. Kemudian untuk anak sekolah menengah atas atau SMA sederajat bantuannya adalah Rp500.000. Kemudian untuk kategori disabilitas berat bantuannya adalah Rp600.000. Dan yang terakhir adalah untuk kategori lanjut usia di atas 60 tahun ini nominal bantuannya adalah Rp600.000. Nah, masing-masing kategori tersebut memiliki aturan sendiri-sendiri. Seperti untuk kategori ibu hamil, kemudian kategori anak balita, itu yang dihitung adalah maksimal anak balita kedua, dan juga untuk ibu hamil adalah kehamilan kedua. Kemudian untuk yang memiliki komponen anak sekolah, maksimal yang dihitung adalah maksimalnya adalah 3 orang anak sekolah ya. Misalkan memiliki 4 orang anak sekolah, maka yang terhitung adalah 3 orang anak sekolah. Kemudian untuk kategori lansia ini maksimal adalah 4 orang lansia dalam 1 KK. Nah, apabila di dalam 1 KK penerima bantuan PKH itu terdapat lansia 4 orang dan keempatnya masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, maka bisa dipastikan keempat-empatnya mendapatkan bantuan. Nah, jadi itu ya. Untuk bantuan PKH, nilai bantuannya terakumulasi tergantung jumlah komponen yang dimiliki per KPM-nya. Nah, sahabat hidup, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, per hari ini di tanggal 14 Mei tahun 2025, masih belum ada pergerakan perubahan periode status dari tahap pertama ke tahap kedua. Sehingga bisa kita pastikan untuk tahap kedua masih belum dicairkan, meskipun sudah mulai masuk di minggu ketiga bulan Mei tahun 2025 ini ya. Oke, jadi itu informasinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.